Sebenarnya makanya perempuan itu sebenarnya sulit banget kalau buat jujur ya. Karena perempuan itu nggak bisa tuh 40 hari full buat Oh, ngelakuin karena hal ada itu. ini jeda ya. Betul. Nah, cuma aku tuh sempat ada nonton atau baca di aku lupa ya. Kan kalau kita nggak mungkin kayak ngelakuin sholat duha atau sholat tahajud 40 turut-turut ya kan, karena kita pasti ada halangan gitu. Iya. Nah ternyata ada triknya. Kadang-kadang malah ada titik-titik yang Lagi desperate. bukan desperate, Oh. kita bingung buat ngejawabnya gitu. Misalnya nih, Dit, pinjem duit dong gitu ya. Kalau duitnya ada gitu, tapi bukan berarti nggak mau minjemin gitu. Gimana ya bahasanya? Kan nggak mungkin, gue lagi nggak ada nih gitu. Iya. Nah itu kan secara tidak sengaja Kita mendoakan diri sendiri, kita nggak ada duit. Sekarang aku pengen coba ngobrol tentang Kebiasaan yang dinormalisasi. kebiasaan udah pasti dinormalisasi sih. Nah, kan ada kebiasaan-kebiasaan itu yang kebiasaan sama kebiasaan tuh beda. Ini kebiasaan, jadi sesuatu itu yang jadi normal kan kalau udah jadi kebiasaan. Nah itu maksudnya kebiasaan itu jangan sampai merugikan orang lain gitu. Contoh. Kadang-kadang nih, Doanya sarkas nih kayaknya nih. contoh misalnya aku nggak tahu kalau kamu ya, lagi jalan tiba-tiba ada supir angkot gitu ya. Nah itu kan kebiasaan yang kebiasaan yang dinormalisasi gitu, padahal Sebenarnya sih nggak normal ya, cuma karena dia selalu melakukan hal itu, makanya jadi terbiasa gitu katanya. Kalau misalnya kita melakukan satu hal itu lebih dari 40 hari ya. Jadi selama 40 hari nih, kamu melakukan satu hal yang kamu ulang setiap hari selama 40 hari, itu bakal jadi kebiasaan kamu. Itu rutinitas kan? No, itu kebiasaan. Jadi untuk membangun sebuah habit ini ada di buku Atomic Habits sama di buku Seven Habits itu juga bilang. Aku lupa kalau di Atomic atau di Seven ada yang bilang 60 hari, ada yang bilang 40 hari. Ini tiap hari dia ngelakuin? Iya, harus tiap hari ngelakuin. Ini antara hal yang baik, hal yang buruk. Kalau hal yang baik misalnya ngebiasain buat sholat duha, ngebiasain buat baca Quran, ngebiasain buat sholat tahajud. Itu kalau dilakukan selama 40 hari berturut-turut bakal jadi kebiasaan. Apa yang akan terjadi kalau setelah 40 hari kamu nggak ngelakuin itu? Perasaan tuh nggak enak. Ada perasaan bersalah, guilty. Terus ada kayak ada yang kurang. Harusnya aku ngerjain itu gitu, tapi kok nggak ngerjain, jadi kurang. Kayak misalnya waktu itu kamu kan sempat yang kerja lama nih selama 15 tahun ya kan? Iya. Itu lebih dari 40 hari dong. Iya. Nah, terus tiba-tiba kena PHK kan? Kamu nggak ngelakuin nih, perasaannya gimana? Ya awal-awal ya agak aneh sih gitu. Agak aneh, ya. Tapi setelah 40 hari nggak kerja, kamu kerja lagi rasanya juga gimana? Jadi enjoy juga di rumah ya. Iya kan, jadi udah karena terbiasa 40 hari tidak melakukan kegiatan kantor, terus kantor lagi, akhirnya jadi ngerasa ini bukan kebiasaan aku gitu kan. Nah sekarang kamu udah ngantor udah 40 hari belum? Si kebiasaan itu harus berulang tiap hari? Harus berulang tiap hari. Kalau dijeda? Harus jadi kayak ngulang lagi hitungannya. Sebenarnya makanya perempuan itu sebenarnya sulit banget kalau buat jujur ya, karena perempuan itu nggak bisa tuh 40 hari full buat ngelakuin hal itu. Karena ada ini jeda ya? Betul. Nah cuma aku tuh sempat ada nonton atau baca di aku lupa ya. Kan kalau kita nggak mungkin kayak ngelakuin sholat duha atau sholat tahajud 40 turut-turut ya kan, karena kita pasti ada halangan gitu. Nah ternyata ada triknya. Jadi sholat tahajud itu sebenarnya dibangun habitnya adalah habit bangun paginya kan. Bukan sholat ya, karena sholat sebenarnya kita seharian juga sholat gitu, sholat subuh, isya tuh sholat gitu. Tapi bangun paginya itu yang harus dibangun habitnya. Jadi kalau bisa selama lagi haid tetap bangun pagi katanya gitu biar kebiasaan itu nggak hilang. Betul. Walaupun digantikan dengan yang tadinya bentuknya sholat, mungkin jadi atau belajar atau zikir gitu kan, zikir boleh ya gitu. Nah, itu kan kebiasaan yang baik.
ada juga kebiasaan yang buruk. Iya. Berarti misalnya nih, kita lagi jalan tiba-tiba ada motor yang itu si orang itu berarti udah biasa dengan suara-suara itu ya. Kalau kita kan apaan sih nih motor berisik banget nih. Berarti ini bukan terkait sama kebiasaan ya, tapi dia terbiasa mendengar hal itu gitu kan. Terbiasa. Bukan dia melakukan kebiasaan itu dong. Tapi Ya, dia kebiasaan dengar suara berisik sehingga mungkin desibel telinganya lebih beda nih sama kita yang normal gitu ya nggak sih? Kayak dulu sama kan kamu kan karena sering ada di panggung dengar suara yang kencang, musik kencang. Musik-musik, iya. Jadi aku sama kamu kan beda nih kalau dengar suara musik atau iya kan? Kamu sound horek banget gitu kan? Musik sound horek, kalau kamu lebih suka yang lebih soft. Iya kan, dia kalau denger musik kayak kenceng banget. Tapi ya itu tidak dilakukan selama 40 hari. Aku cuman misalnya itu sebulan sekali enggak. Tapi hampir setiap hari mungkin kamu di kantor juga ngedengerin itu gitu loh, udah terbiasa. Karena kamu kan dulu kan hampir setiap hari ke kantor dan mendengarkan itu gitu loh. Jadi kayak menurut kamu dengan volume segitu adalah volume normal gitu. Kalau kamu dengar volumenya aku, ini nggak kedengeran apa-apa ya nggak sih? Lebih ke kebiasaan. Tadi yang angkot dia ngeludah gitu ya, dia karena kebiasaan. Karena mungkin kalau dia tidak meludah, dia udah melakukan itu selama sekian lama, bahkan bukan mungkin ya. Jadi kalau dia nggak meludah, nggak enak mulutnya. Iya, maksud aku di sini kebiasaan yang kalau itu berdampak negatif itu harusnya kebiasaan itu diminimalisir gitu loh, karena merugikan orang lain. Terus banyaklah kebiasaan. Kalau jangan duduk di depan pintu itu apa? Jatuhnya kebiasaan Amali, atau? Itu apa? Itu kebiasaan kan? Itu jangan duduknya apa duduknya nih? Yang ngelarang atau yang duduk? Jangan duduk di depan pintu. Yang ngelarang atau yang duduk? Susah rezeki misalnya. Itu bukan kebiasaan. Itu apa? Itu jadi kemana-mana ya. Itu apa? Kalau itu namanya adalah folklore ya. Jadi apa? Petuah turun menurun. Budaya. Betul. Nah kalau itu kayak sebenarnya orang Indonesia itu unik kan. Kalau misal kamu baca sejarah Indonesia nih atau denger deh kan kamu lebih suka menyimak ya daripada membaca. Nah kalau misalnya denger gitu, orang-orang Indonesia itu sangat-sangat erat kaitannya sama yang mistis-mistis. Iya benar. Karena di flashback gitu. Kalau kita nonton TV ya, film-film horor itu lebih punya rating biasanya. Ya sampai kan? hari ini. Sampai hari ini. Karena film-film di bioskop masih ada tuh film-film horor karena memang penontonnya ada gitu memang. Iya, nah itu juga mungkin adalah akibat dari kebiasaan dari nenek moyang kita di Indonesia ini. Karena kita dulu mungkin kerajaan, terus hidupnya di hutan belantara ya, karena Indonesia itu kan memang banyak laut sama hutan gitu ya. Terus kita juga tidak menampik kalau misal ada makhluk gaib lah intinya gitu ya. Nah, terus bahkan pada saat ada budaya lain masuk nih ke Indonesia, bahkan bukan budaya ke agama gitu ya. Kita ngomongin agama Islam aja deh karena aku kita muslim ya. Agama Islam masuk ke sini, penyebarannya itu kenapa ada Wali Songo? Wali Songo itu padahal bukan orang Indonesia. Oh ya? Ini coba bisa di searching ya. Yaudah itu flashback sedikit lah ya. Bukan flashback, intermezzo sedikit. Jadi pokoknya untuk bisa membuat satu kebiasaan harus 10 hari. Kedua, harus benar-benar sama kayak budaya kita juga. Ikutin apa yang emang kita lakuin ini biar cepat terjadi. Jadi kebiasaan itu adalah sesuatu yang diulang akhirnya menjadi normal gitu ya. Menurut orangnya. Kalau dibilang normal atau nggak normal, kayaknya kurang tepat disandingkan sama kebiasaan. Kalau dinormalisasi kan berarti sebenarnya semua orang menyetujui kalau itu
normal. Iya. Kalau cuma satu orang yang melakukan kebiasaan terus bilang itu normalisasi, kayaknya kurang tepat sih menurut aku ya. Kita harus kayak satu sekumpulan bilang itu normal, baru itu namanya normalisasi. Kayak Enggak dong. iya, Normalisasi itu sesuatu yang sudah dianggap normal. seperti yang satu yang dianggap normal itu apa? Iya, sesuatu yang sudah disetujui. Iya, sama sekumpulan. Kalau misalnya kamu doang yang ngelakuin, belum bisa dianggap normal, tapi udah bisa dibilang kebiasaan. Kayak kamu ngerokok deh. Itu kan sebenarnya sama kayak yang udah Jadi itu kalau ya. jadi harus 40 hari nggak Nggak ngerokok ngerokok. kalau ngerokok itu mau berhenti, Iya, ya kan? betul. Terus kalau misalnya di hari ke 29 tiba-tiba kalau puasa puasa Udah sampai aku, 40 hari. Tapi- Tapi malamnya tetap ngerokok, Oh, iya. ya kan? Nah, Tapi aku tuh ada kebiasaan yang unik juga. apa? Aku tuh jangan sampai ngopi terlalu banyak saat mau nyetir. Kenapa? Suka kebelet. Kayaknya nggak cuma ngopi sih, minum juga dia kayak jadinya Bahaya segalon. banget ya. Itu kebiasaan kali ya jadinya. Itu kayak Oh, berarti ada kalau itu sebuah kebiasaan, berarti sebenarnya kebiasaan itu bisa diantisipasi dari awal ya? dirubah. Iya, dirubah bisa dong. Gimana kalau Ya misalnya kalau tadi aku adalah orang yang jangan minum dulu deh sebelum nyetir karena itu menjadi kebiasaan banget di tengah jalan beser gitu ya. Iya, jangan minum. iya, itu kalau itu kan berarti antisipasi buat cari Tidak melakukan. bukan lawan, apa bahasanya, buat mencari supaya tidak terjadi gitu ya. Ya, Tapi sebenarnya ada cara lagi ya, apa? untuk bisa menjadikan kebiasaan baru, menghilangkan kebiasaan lama. Replace. Replace, tapi nih, kayak misalnya seorang perokok gitu ya, Ya. Ganti vape. supaya dia nggak ngerokok, dia jangan pernah bilang gue dulu merokok atau gue mantan perokok. Itu tuh nggak boleh, karena kamu akan merasa kamu pernah ngerokok, kamu adalah perokok yang berhenti. Oke. Ya, cara buat menghilangkan itu adalah kamu bilang gue bukan perokok. Gak usah pakai lagi gue bukan perokok, udah, karena pada saat itu udah nggak ngerokok. Oh. Jadi kayak melabeli diri sendiri gitu loh, dan itu bertanggung jawab atas label yang diberikan sama diri sendiri juga. Berani Afirmasi ya. Jatuhnya. afirmasi, Afirmasi dong. melabeli diri. Gue bukan apa ya misalnya, melabeli diri. Kayak dulu misalnya nih ya, sebagai orang tua nih, jangan pernah bilang ih kamu bodoh banget sih ke anak, karena itu bisa jadi melabeli diri anak. Gitu. Nah, papa aku dulu selalu bilang, oh Mbak Kety kan pintar, Mbak Kety kan cantik, selalu tuh diulang terus kata itu. Biarpun pas ngaca kadang-kadang, ya Allah ini kadang lagi nggak dalam keadaan bagus-bagus amat gitu ya. Tapi karena selalu diafirmasi kayak begitu, jadi aku itu adalah label Afirmasi diri. kan? Itu bener dong afirmasi. Iya, afirmasi dari orang, tapi jadi ada label diri gitu loh. Iya, jadi apa yang kita sebutkan tidak sengaja si otak kita menyerap dan jadi terjadi beneran jadi terjadi gitu. beneran. Iya, betul. Gitu. Aku setuju. Gitu. Apa lagi kira-kira? Jangan pernah bilang gue lagi nggak punya duit lah. Oh, itu dia bener. Itu bener banget. Kebiasaan yang kadang-kadang misalnya gini, kadang-kadang malah ada titik-titik yang Lagi desperate. bukan desperate, kita bingung buat ngejawabnya gitu. Misalnya nih, Dit pinjem duit dong gitu ya. Kalau duitnya ada gitu, tapi bukan berarti nggak mau minjemin gitu. Gimana ya bahasanya? Kan nggak mungkin gue lagi nggak ada gitu. Iya. Nah itu kan secara tidak sengaja kita mendoakan diri sendiri, kita nggak ada duit. Nah, sedangkan kita bukan nggak mau minjemin gitu. Mungkin ada hal lain yang harusnya lagi nggak ada duitnya, jangan ditulis. Nah ntar jadi nggak ada. Lagi nggak ada buat minjemin lo kan gitu maksudnya. Iya dong. Ya, kan nggak bisa kayak gitu, maksudnya tiba-tiba dia pinjem duit tuh lagi nggak ada salah lagi. Enggak, selalu gitu, bilang aja emang nggak ada buat budget buat minjemin orang gitu loh. Oh masa iya kita setega itu? Ya, bukan setega itu maksudnya. Bukan tega nggak tega, sini lebih ke ada
ada alokasinya atau enggak gitu kan Iya, sebenarnya kan. Iya. sebenarnya menolak secara halus seperti apa gitu. Oh Ya ini kan? kita minta saran ya berarti. Iya bisa jadi ya kalau kalian ada saran ya. Mungkin Dit pinjam duit dong. Aduh, ada sih, cuman lagi ada kebutuhan lain nih gua. Ya, Gitu kali ya. bisa. Jadi Ya ntar aku ketahuan dong, berarti kalau ada yang mau pinjam duit wah lu mau gitu ya. Enggak, bukan gitu, bukan. Maksudnya bukan kayak gitu. Tapi kurang lebih itu adalah kebiasaan. kebiasaan. Itu kebiasaan tentang Eh, afirmasi ya. Tadi nggak tentang afirmasi. itu Jadi kebiasaan, iya benar. afirmasi tentang Kebiasaan-kebiasaan kita dalam menjawab dalam atau mengucap 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 menjadi yang terjadi beneran. secara tidak sengaja malah jadi beneran. Karena bilang nggak ada duit, jadi dari hari dia bilang nggak ada duit sampai ke depan tuh kayak berasanya lagi nggak ada uang nggak sih? Padahal gara-gara orang mau minjem doang. Bener nggak? Kalau aku sih ngerasa kayak gitu ya. Iya. Apalagi kira-kira kebiasaan yang sering kita lakukan, tapi secara tidak sengaja ternyata merugikan orang lain. Tadi termasuk merugikan nggak sih kalau Yang tadi? mana? Yang misalnya ada yang minjem duit kebiasaan Enggak lah, enggak? itu kan nggak kebiasaan. Kita kan nggak tiap saat bilang enggak kan. Iya sih. Kalau yang merugikan ya yang minjem itu. Apalagi Masa kalau ya aku nggak tahu sih ya, tapi ya kita nggak bisa Ngejudge, menyamakan iya. menyamakan yang kayak gitu ya. Cuma ya wajar kok, itu sangat-sangat manusiawi dan wajar, nggak apa-apa minjem. Nggak apa-apa minjem dan nggak apa-apa ini lagi belum ada dan Iya. tetap harus berusaha. Terus kebiasaan lainnya adalah mungkin kayak sarapan. Kayak mama aku tuh nggak bisa tuh sarapan nasi pagi karena dia bisa kayak kamu mau pergi jauh terus kamu minum kopi kamu mules atau beser. Mama pagi juga nggak bisa makan. Padahal sebenarnya nggak ada ininya juga sih. Aku tuh ada kebiasaan yang unik ya. Apa? Setiap mau jalan terus mules ya. Kayak semua bapak-bapak. Itu semua bapak ya. Berarti bukan kebiasaan. Berarti itu udah dinormalisasi dong kalau gitu ya. Terus setiap udah rapi dikasih makan, ngopi, mau berangkat mules. Terus kalau lagi puasa nih yang udah nih, habis buka puasa mules. Makanya kadang-kadang kalau di waktu Burung kamu zaman tau gak ya? burung mah Iya, makan seret. nggak ada salurannya ya untuk keluar. Kalau pas puasa, makanya aku antisipasinya dulu kalau mau buka puasa di luar, aku harus mules dulu gimana caranya jam 4 Kok tuh bisa ya? mules. Nggak bisa loh aku. Itu kebiasaan mungkin karena aku kebiasaan habis buka itu pasti mules. Jadi gimana caranya biar pas lagi buka puasa nggak keganggu. Maksudnya keganggu ya kadang-kadang kalau mau di tempat luar gitu kan nggak enak ya. Ya udah sebelum jalan gimana caranya harus mules gitu. Aku nggak bisa sih kayak gitu. Beda ya? Beda. Aku bisa di setting gitu. Sekarang tanya deh, menurut kamu aku punya kebiasaan baik apa dan kebiasaan buruk apa? Kebiasaan baiknya adalah Kenapa nggak buruknya dulu sih? Jadi diakhiri dengan baik. Kebiasaan buruk adalah swing mood swing mood. Apa semua cewek juga gitu kan? Iya, tapi itu kan kamu nanya aku jawab. Sekarang aku jawab aku salah kamu. Ya, jadi kamu tuh gampang banget tiba-tiba. Lah, ini kenapa tiba-tiba jadi ambekan gitu? Suka tiba-tiba gitu. Ya apaan sih gitu. Itu yang kebiasaan. Terus kebiasaan yang kedua adalah jadi di kehidupan kita ini kan nggak record ya, segala sesuatu nggak record gitu. Jadi kadang-kadang coba ada videonya nih. Tadi kamu yang ngomong ini gitu. Jadi kadang-kadang awas gimana sih ya? Cerita gimana ya? Jadi kalau hidup ini bisa direkam dan bisa di flashback. Jadi ketika ada sesuatu pertentangan tuh, enggak, tadi kamu yang bilang kayak gini, bukan aku gitu. Ngerti nggak maksudnya? Itu bukan kebiasaan. Enggak, itu kebiasaan. Itu curhat kamu. Bukan, itu kebiasaan. Jadi kadang-kadang aku, ya udahlah, namanya kodrat laki-laki udah pasti siap udah pokoknya salah ya. Itu kan yang kebiasaan yang terkaitan sama kamu nih. Kalau yang dari akunya doang gitu yang nggak ada hubungannya sama kamu. Kebiasaan yang buruk. Iya, tapi yang nggak ada hubungannya sama kamu ya. Kebiasaan buruk kamu, menurut aku, kamu tuh masih suka begadang, itu kebiasaan buruk. Harusnya jam 9 sendiri. Enggak ada hubungannya sama aku kamu bilang. Oh gitu ya. Suka tidur malam itu menurut aku harus dirubah sih ya. Harusnya aku jam berapa tidurnya? Jam 10 lah maksimal.
Oke. Karena sekarang Ya kan, suka minta-minta enggak, tek jam enggak. 12. Enggak kan, tidur gitu. Yo. Bagian kamu nyuruh, tidur. Awas kalau nggak tidur gitu kan ya, galak ya. Terus pas aku ke kamar, lah kamu sendiri main HP gitu. Kadang-kadang ini kebiasaan buruk, ini nggak baik. Tanggung Itu kebiasaan soalnya. buruk. Aduh, kalau kebiasaan baik sih banyak ya, kamu kebiasaan baik banyak. Kebiasaan baiknya ya, sedekah itu bagus, aku suka sih. Kadang-kadang di luar nalar aku, ternyata kadang-kadang subuh kamu ngirim lah kemana itu bagus. Kamu tahu, Ya, aku aku kan nggak tahu. pernah ngasih. Kan masalahnya email kamu nyangkut di email aku. Jadi kadang-kadang suka ya walaupun nominal tuh nggak harus besar, yang penting konsisten itu bagus. Kebiasaan baiknya lagi banyak sih. Kalau kebiasaan baik itu bisa 2 buku 3 buku lah, bagus lah. Enggak ada 2 buku 3 buku itu berarti kamu nggak tahu. Coba sebutin lagi. Banyak kan. Apa coba satu lagi? Ya kan Kak, nih ya, akhir-akhir ini aku udah jadi sebuah kebiasaan. Sebelum berangkat kerja aku tuh bikin sarapan, masya Allah. Bikin sarapan terus dia tuh suka nggak bilang ya mau dibawain apa gitu. Jadi pas aku buka tas, kopi gitu. Aduh, aku kesemutan nih Kak. Ini mah curhat doang, bukan kebiasaan aku. Itu termasuk kebiasaan baik sih. Banyak banget kebiasaan baik. Terus apa lagi kebiasaan baiknya adalah suka nge-backup lah. Kadang-kadang kan aku juga kalau tadi kamu swing mood, kalau aku swing money. Kadang ada, tapi kalau aku ada alhamdulillah. Kita semua. Ya maksudnya itu bagus gitu, kebiasaan yang, tapi jangan jadikan itu menjadi sebuah kebiasaan yang sering bisa kewajiban. Jadi ya makanya kebiasaan, jangan kebiasaan itu menjadi sebuah kewajiban. Kalau yang itu ya, karena kewajiban itu tetap ada di aku. Oke. Kamu apa? Kebiasaan buruk lo apa baik dulu? Katakan buruk dulu, baru enak endingnya baik. Daripada aku baik dulu terus endingnya buruk Aku kayak. juga rada bingung sih sebenarnya ya. Ini kebiasaan buruk yang sebenarnya aku udah selalu. Please. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Kenapa sih? Coba kasih tahu aku kenapa gitu. Kayaknya semua cowok deh. Enggak benar. Apa aku rapi banget di mana, jadi misalnya mau naruh kunci ya kan gitu ya, menaruh kunci, terus aku buka laci nih, lacinya penuh, ya udah taruh di sini dulu gitu kan, bener kan? Enggak. Baju aku ngambil baju atau naruh baju terus lemarinya penuh, ya udah kan bener, taruh di sini dulu deh gitu. Apa contohnya apa coba? Orang normal kalau penuh sebenarnya nggak penuh guys, itu cuma agak berantakan aja karena dia pas nariknya juga berantakan kan tuh baju. Semuanya gitu. Nah, caranya adalah dirapihin dulu terus ditaruh di tempat yang sama. Bukan ditaruh di tempat yang lain. Masa baju tiba-tiba ada di rak piring kan lucu. Itu kayak bukan aku, dia itu kakak mungkin adik kali. Kunci mobil tiba-tiba ada deket Magicom kan lucu. Itu Kaire itu mindahin aja. Emang aku pernah ya? Aduh, ya itu kebiasaannya itu. Suka naruh tidak pada tempatnya. Menaruh tempat tidak pada tempatnya, gimana menaruh barang tidak pada tempatnya. Ntar dia bingung sendiri nyari gitu. Padahal dia naruh itu maksudnya sebenarnya kalau naruh barang sesuai tempat kan enak nyarinya ya. Terus kebiasaan baiknya. Ini nggak mau buruk mas, satu doang. Oh, kalau suruh banyak buruk ya. Dua lagi. Dua lagi banyak banget. Ya, satu lagi aja. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah apa ya? Gak ada. Yes. Alhamdulillah. Suaranya sih kencang banget. Maksud kamu kalau ngomong kayak cowok gitu, saya enggak ada. Kan tergantung. Misalnya lagi rame, masa aku ya kayak jadi emang kayak settingan. Iya, settingan kuping aku sama dia tuh beda. Enggak, kadang jadi kan ini ada sebuah kebiasaan yang secara tidak sengaja kadang-kadang jadi konflik. Jadi itu soft spoken ya? Enggak, misalnya nih, kamu galak sih. Perasaan ya udah ngomongnya kayak
udah sesuatu yang pelan, syahdu gitu ya. Kok kamu galang? Mungkin lagi swing mood kali itu dia. Mood swing apa swing mood ya. Iya, itu sesuatu yang kadang itu apa sih jadinya kebiasaan bukan sih? Enggak, itu apa Kebiasaan. ya? Kebiasaan ya. Iya, salah persepsi gitu. Sama misalnya kata-kata di dalam sebuah WhatsApp, kata-kata yang diucap kadang beda gitu nerimanya. Dia Ini denger dia sama nyorong galak banget gitu. Apa sih bahasanya itu? ya, Penyampaiannya penyampaian. gitu. Intonasi. Intonasi. Intonasi itu penting kan sebenarnya. Oke, sekarang yang bagusnya. Bagusnya itu Cadu. kayaknya selama 15 tahun nikah kamu nggak pernah ngebiarin kita berantem pas tidur dalam keadaan marah gitu. 15 tahun. Kita udah 15 tahun belum sih? 12 ya. 15 tahun aku kerja Oh iya. kamu ngeledekin aku ini aku ya. 15 tahun aku kerja. Nggak pernah bilang enggak kalau aku minta, tapi minta maaf kalau nggak bisa. Soalnya kamu melotot nanti. Oh gitu. Oh gitu. Oke, cukup. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan di sehari-hari kita. Nanti ngobrol lagi tentang hal lain. Apalagi banyak ya obrolan-obrolan yang bakal kita bahas. Intinya kalau kebiasaan itu jangan pernah kebiasaan itu merugikan orang lain sih. Jangan, kalau bisa. Berarti kamu ngerokok aja.